Gula merah dari Desa Pemarangan Kanan, Kecamatan Tanta terkenal kualitasnya, sehingga diharapkan bisa jadi produk unggulan. Bagaimana proses dan masa depan produksi gula merah ini? Berikut penelusuran TV Tabalong mengikuti Pak Udin, pembuat gula merah. Salah satu produk masyarakat yang bisa dijadikan produk unggulan adalah gula merah. Di pasar tradisional seperti pasar Mangkusip, permintaan akan gula merah atau gula habang cukup tinggi. Beberapa orang penjual lebih memilih menjual gula habang produksi Desa Pemarangan yang ternyata kualitasnya lebih baik. Selain itu, gula habang ini harganya cukup murah, sehingga pembeli lebih suka menggunakan gula habang untuk membuat berbagai macam panganan. Namun saat ini proses pembuatan gula habang ini masih sangat sederhana dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Saat ini jarang sekali masyarakat yang memproduksi gula habang ini. Bahrudin, seorang warga Pemarangan Kanan, saat ini masih berusaha untuk memproduksi gula habang. Bahrudin atau yang biasa dipanggil Pak Udin ini sehari-harinya adalah petani, memanfaatkan waktu senggang dengan menyadap enau. Setelah mempersiapkan peralatannya yang terdiri dari pisau, plastik penutup, dan jerigen, mulailah Pak Udin menuju pohon enau yang terletak di tengah hutan karet. Pohon enau yang tingginya kurang lebih 10 meter dipanjat Pak Udin dengan menggunakan sigai atau tangga yang terbuat dari batang bambu. Sampai di atas, mulailah Pak Udin menukil atau menyadap tandan buah enau sampai keluar laang atau nira yang ditampung dalam wadah jerigen yang sudah dipersiapkan. Dengan menggunakan tali, jerigen diturunkan. Jika dirasa cukup, maka laang dibawa pulang ke pondok untuk direbus. Dengan menggunakan wajan besar, laang direbus. Proses perebusan ini memakan waktu cukup lama karena api yang dipakai tidak boleh terlalu besar atau nyarat. Rebusan laang dalam kawah diaduk agar masak merata. Mulailah terjadi pengkristalan kandungan gula yang terdapat dalam cairan laang. Warna yang tadinya putih berubah menjadi kristalan gula merah. Cairan gula habang yang masih panas ini selanjutnya oleh Pak Udin dituang dalam tuangan yang terbuat dari balok kayu. Balok kayu terbuat dari batang pohon nangka ini sudah diberi lubang yang berfungsi sebagai cetakan gula habang. Penuangan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Selain panas, porsi tuangan gula habang juga harus sama agar diperoleh bentuk dan besar yang sama.
Setiap balok bisa menampung 6 hingga 10 cetakan. Cairan gula habang panas dalam cetakan dibiarkan dingin dan mengeras secara alami. Bila sudah cukup dingin, maka gula habang bisa dicungkil atau diambil dari cetakan. Pencungkilan ini harus dilakukan dengan perlahan. Jika tidak, gula habang dalam cetakan akan hancur dan tidak laku dijual. Pak Udin meletakkan gula merah hasil produksinya dalam nyiru. Akhirnya selesailah proses pembuatan gula habang yang oleh Pak Udin dikemas dalam plastik agar mudah membawanya. Selain itu, ada juga yang membungkusnya dengan daun pisang. Nah, ini hasilnya yang sedepan yang dipundut ini, nah, yang sudah berbungkus. Kada suahan bawa ke pasar sini, di punduk ini juga orang datang anu kare. Rasanya 6 bulan nih sudah kada desuahan bawa ke pasar. Punya bebela ini jika buahnya tahu lebih manuang nih salajur. Tokari buahnya. Dia menggeram buahnya kada tahu nih ini orang namanya ratus di Suberang, kada semalam ambil orang. Orang namanya ratus jurang genepakan 10 biji. Ini kada cukup. Iya kada banyak. Soalnya harinya kada mengizinkan. Harinya panghujan lalu menggewi kada kawa. Ada beheri itu harinya banyak panas, pohonnya besar banyak. Lalu tak banyak jam ulah. Ada gini pada kau mau ulah. Memang harinya panghujan mana pohonnya kada pati banyak. Lawan ini nang pasanan-pasanan ini biar kada membawa ke pasar di pundoknya aja gen kada mayo barangnya harganya nih bekuni tak murah pada beturang jadi kada sewata tandak gulenya nih ada taros lalu pasanan-pasanan orang nih kadang-kadang ada kadang-kadang kada ada. Dari Tanta, Tipita Balong melaporkan.